tersinggung kalau dinasihati ngamuk itu baterainya berarti udah lagi lowbat itu. Nah, anak gampang tersinggung dan mudah ngamuk itu kemungkinan besar anak yang baterainya itu waktu yang berkualitas tadi dan pelayanan. Sampai usia berapa anak perlu sentuhan fisik dan sentuhan fisik? Yang bagaimana untuk anak laki-laki usia remaja? Gitu dok, pertanyaannya langsung dijawab aja kali ya dok, karena boleh. banyak pertanyaan yang lainnya. Baik, anak yang baterainya sentuhan fisik itu sampai tua senang banget tuh, ya. Nah tentu pada anak laki-laki kalau waktu masih kecil dia belum balik kita suka uul kita peluk. Nah sekarang kalau udah besar paling nggak usap-usap rambutnya, tepuk-tepuk punggungnya. Ya, atau pas kita ngomong ya misalnya ajak makan dia lagi main game gitu mau kita ajak makan atau kita mau ajak sholat dari punggungnya, ayo nak kita sholat ya nak. Itu langsung ngecharge dan langsung mau langsung. Oke, baik. Berarti emang harus selamanya ya, tidak hanya sesaat itu aja gitu. Nanti pun kalau dia sudah berumah tangga, dia jadi suami yang lebih duluan meluk istrinya, lebih duluan gandeng istrinya. Itu ciri-cirinya. Masya Allah, iya dokter. Dan nggak boleh dokter. Kalau ada suami gandeng istrinya nggak boleh ditepak. Apa sih nggak boleh gitu? Terima aja ya dok ya. Iya harus disambut karena itu bahasa kasih. Betul sekali. Iya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dok, apa yang bisa kita lakukan kepada anak yang gampang tersinggung dan kalau kita nasihati malah ngamuk? Nah ini dari Ibu Eva Roza. Langsung dok? Iya. Anak gampang tersinggung kalau dinasihati ngamuk itu baterainya berarti udah lagi lowbat itu. Nah, anak gampang tersinggung dan mudah ngamuk itu kemungkinan besar anak yang baterainya itu waktu yang berkualitas tadi dan pelayanan. Jadi baterai pertama banyak itu. Ya, artinya bisa jadi dia kesel pada saat mungkin dia di samping kita terus kita acuhkan dia nggak negur sedikit pun ya. Atau dia kesel karena kita nggak di rumah, itu bisa kayak gitu. Pada saat dikasih tahu dan ngamuk itu karena baterainya lowbat. Jadi sebelum ngasih tahu kita harus layani dulu. Ya, misalnya, kakak mau minum apa? Bunda bikinin ya nak. Itu langsung loh. Anak yang baterainya pelayanan itu luluh langsung. Ya bun. Ya kita harus tahu, harus jeli. Anak ini senangnya apa gitu. Saya anak yang baterai pelayanan tuh saya nomor 2 itu. Saya harus tahu dia apalagi sudah besar sekarang. Dia sukanya susu protein. Jadi sebelum habis susu protein itu saya harus nawarin, Kak, Mas, panggilnya Mas, mau beli susu lagi nggak nak? Itu dia langsung tercas di baterainya. Berarti ibunya melayani. Atau ambilkan makanan, ambilkan nasi. Oke. Jadi pelayanan dok ya? Ya baru kalau misalnya setiap hari dilakukan charger baterai itu, insya Allah itu jarang banget ngamuk. Bahkan nggak ngamuk. Yang penting gimana cara kita sebagai orang tua untuk menghadapinya dengan lemah lembut. Ngecharge dulu. Kita sering banget nasihatin anak, tapi anak itu baterainya udah lowbat, makanya ngamuk. Iya betul ya dok, sedang tidak stabil soalnya dok ya, makanya untuk ngecas baterai ini memang harus rutin, nggak yang full cas bisa. Atau minimal seminggu 3 kali lah. Iya. Senin, Rabu, Jumat gitu ya. Betul dokter. Oke, selanjutnya dokter pertanyaannya. Jika anak sudah menjelang dewasa, sudah kuliah, ini anaknya perempuan ya dok, rasanya masih ingin memeluk atau bicara dari hati ke hati, tapi dia seperti menutup dirinya, sepertinya enggan untuk menceritakan masalah pribadinya. Adakah kiat khusus agar anak merasa dekat dan membutuhkan kami sebagai orang tuanya? Ini pertanyaan dari Ibu Desi dari Cakung. Silakan dokter. Kalau anak yang bahasa kasihnya pertama bukan sentuhan fisik itu nggak suka dipeluk-peluk, nggak suka diusap-usap kepalanya, nggak suka setiap hari begitu kan? Ya setahun sekali udah seneng aja. Ya, makanya kita harus tahu persis apa nih baterai pertama Ananda kita. Bisa jadi bundanya, misalnya Bu Desi cerita ya, misalnya seandainya ini memang di Bu Desi, bisa jadi Bu Desi sebagai bunda yang baterainya sentuhan fisik, makanya selalu ingin peluk anak. Karena baterai kita sebagai bundanya sentuhan fisik, tapi tidak semua anak baterai pertama saya bilang ya sentuhan fisik. Jadi harus tahu, harus jeli nih. Ya. Oh dia rata-rata anak yang nggak suka dipeluk-peluk itu baterainya pelayanan. Atau bisa saja hadiah. Maka harusnya kasih hadiah gitu.
Ya, nah itulah kita harus jeli ngelihat kebiasaan. Makanya kita harus ingat-ingat apa ya sebetulnya selama ini Anandaku. Karena anak sudah menunjukkan sebetulnya, menunjukkan gejalanya. Hanya mungkin karena kita waktu itu belum tahu konsep ini. Ya saya juga baru tahu konsep ini. Anak-anak udah besar. Tapi saat itu juga langsung saya praktekkan. Dan anak-anak itu alhamdulillah masya Allah semakin asik dan semakin patuh dia. Anak-anak udah besar. Waktu anak-anak kecil saya baru tahu tentang watak saja, tapi konsep ini kan baru 5 tahun terakhir ada di Indonesia. Ya, jadi mungkin diperhatikan dulu apa kira-kira baterainya. Ya. Oke. Iya, berarti intinya di baterainya ya dok ya. Ya, baterai utama ya, baterai pertama. Iya. Baterai pertamanya, betul sekali dokter. Nah ini karena pertanyaannya terlalu banyak, jadi saya batasi hanya 10 pertanyaan saja yang akan saya bacakan ya dok. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Petra Rusunami Beriman ya. Oh, Petra. Iya, ya nama saya Feni Adinda dari Petra Rusunami Beriman. Saya mempunyai anak kandung dan anak sambung sama-sama perempuan yang umumnya hanya terpaut 2 tahun. Mereka mempunyai watak yang berbeda. Mohon pencerahannya agar saya dalam mendidik mereka tidak ada rasa perbedaan di antara mereka. Silakan dokter. Baik. Kalau memang ya setiap anak itu wataknya berbeda. Anak kandung saja kita punya anak lebih dari satu tuh wataknya beda-beda. Apalagi misalnya satu anak kandung, satu anak sambung. Kadang-kadang bisa anak kandung, anak sambung wataknya sama. Kadang-kadang bisa gitu. Nah, apabila ananda kita wataknya berbeda, maka cara cepat ya. Sebetulnya kan banyak banget yang tadi harus kita pelajari ya. Tapi cara cepat, cara kuantum, cara instan untuk kita mengisi rasa kasih sayang pada anak-anak ini adalah cari apa kira-kira dari 5 baterai ini, baterai pertamanya Ananda ini, baik yang kandung maupun yang sambung, dari 5 tadi. Jadi kita nggak usah terlalu banyak ngafal, 5 aja gitu, yang mana nih kira-kira. Ingat-ingat kebiasaan dia, ingat-ingat. Dan bagus lagi setiap anak kan ada 5 baterai, kita cari baterai pertama dan keduanya. Itu biasanya dia biasa hampir setiap hari itu dia utarakan itu. Yang baterai pertama, yang kedua. Mungkin anak sambungnya Bu Feni bisa jadi misalnya baterai pertamanya sentuhan fisik. Ya, buktinya dari mana? Buktinya mungkin dia selalu kalau deketin Bu Feni dia meluk duluan atau nepuk duluan gitu. Maka dia harus diberikan sentuhan fisik hampir setiap hari, minimal sehari sekali. Nah, bisa jadi kebalikannya justru anak yang kandung yang sentuhan fisik dia. Tapi anak yang sambung itu pelayanan. Nah, terkadang cemburunya anak-anak ini adalah gini. Anak yang harusnya disentuh fisiknya, dia nggak dapet. Dia lihat saudaranya dipeluk-peluk. Itu dia bisa cemburu tuh. Karena baterai dia. Ya. Misalnya anak saya pertama Mas Lanang ini, anak saya kan 5 nih Mbak Lesi. Yang pertama Mas Lanang, dia baterai pertamanya kata-kata pendukung. Anak kedua Mas Rio, baterai pertamanya pelayanan. Nah, misalnya Mas Lanang tidak saya puji-puji dan saya puji adiknya, ini langsung merasa sedih banget. Karena itu baterainya. Ya. Tapi kalau misalnya dia lihat si nomor 2 ini saya charge baterainya karena dia pelayanan, saya bikinin roti Caprio, si Lanang nggak akan cemburu. Kenapa? Baterai pertama dia bukan pelayanan. Ini menurut saya pribadi dan saya aplikasikan pada diri saya, sepupu-sepupu dan sebagainya. Ini pas banget untuk cari bagaimana cara instan untuk kita memenuhi kasih sayang terhadap anak-anak ini. Jadi harus sesuai baterainya supaya nggak saling iri. Iya, betul sekali.